Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum atau Restat. Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri atau independen, netral atau tidak berpihak, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi penting, terlebih lagi mengingat semua kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak kebebasan warga negara. Dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim merupakan satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral dan luhur yang kuat. Franz Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hakim, diantaranya adalah kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Di sini terlihat jelas bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan, yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesional yang terdapat dalam Kode Etik Profesi. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan profesi hakim, baik di dalam keadilan, baik di dalam menjalankan tugas, profesi untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, maupun pergaulan dalam masyarakat yang harus dapat memberikan teladan dalam ketaatan hukum. B. Permasalahan. Berdasarkan hal-hal tersebut, setidaknya ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu 1. Bagaimana kondisi real hakim dalam hubungan sosial masyarakat di dalam maupun di luar sidang. 2. Bagaimana etika profesi hakim dalam hubungan sosial masyarakat di dalam maupun di luar sidang menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH. C. Pembahasan. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap. Menurut Surah Wadi Kalubis menyatakan bahwa dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi menyangkut hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika menurut peran Magnus Suseno adalah sebuah ilmu dan buku sebuah ajaran. Etika adalah perwujudan dan pengejawatahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai. C. Pembahasan. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa etika adalah akhlak atau kebiasaan yang menurut manusia itu sendiri masih dalam koridor atau jalan yang benar. Atau etika adalah yang muncul secara alamiah, yang timbul dari diri sendiri, bukan dibuat-buat sebagai nilai dari manusia tersebut, yang menentukan karakter apa yang ia miliki. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sementara itu, Darji Darmo Diharto dan Siharta mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikit 5 persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki landasan intelektualitas. 2. Memiliki standar kualifikasi. 3. Pengabdian pada masyarakat. 4.
mendapatkan penghargaan di tengah masyarakat. 5. Memiliki organisasi profesi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Nuryani akan melaksanakan pemaparan materi yang selanjutnya. Profesi hakim. Oleh karena itu, profesi menurut penulis diartikan sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah penjabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumus dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan yang kehakiman. Hakim dalam melaksanakan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum, juga harus patuh dalam ketentuan etik sendiri, merupakan penjabaran aturan tingkah laku bagi hakim baik dalam melaksanakan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun mengenai pergaulan dalam masyarakat. Namun realitanya masih cukup banyak hakim yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalam kode etik yang telah ada. Oleh karena itu, sepertinya menarik membahas lebih lanjut mengenai kode etik profesi bagi hukum dalam hal daya ikatnya dengan hakim tersebut. Setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomeni di mana merupakan penjabaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam kode baik dan pedoman perilaku hakim KEPPH, diantaranya 1. Etika profesi hakim di dalam sidang bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang telah ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan utusan di mana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarangan menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Pihak yang perkara atas kesempatan yang berlakunya yang sama untuk didengar dan diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan. Utusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan harus membuat asas-asas hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum sistematis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan, kepastian hukum dalam proses peradilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik, saya Rizka Priani akan membacakan materi tentang 2. Etika profesi hakim di luar sidang. A. Terhadap sesama rekan hakim. 1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. 2. Memiliki rasa setia kawan, tanggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan. 3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap kopres hakim secara wajar. 4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 2. Etika profesi di luar sidang. B. Terhadap pegawai, harus mempunyai sifat kepemimpinan, membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan, harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak dan ibu yang baik, memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan atau pegawai, memberi contoh kedisiplinan. 2. Etika profesi hukum di luar sidang. C. Terhadap masyarakat, menghormati dan menghargai orang lain, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri, hidup sederhana. D. Terhadap keluarga atau rumah tangga, menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma hukum, menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga, menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Profesi hakim. D. Penutup.
Satu kesimpulan, sering kali dijumpai dalam pergaulan selama persidangan maupun di luar persidangan, hakim tidak memperhatikan dengan benar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH, seperti terlalu mengintimidasi pihak selama persidangan, tidak adil dalam memberikan kesempatan yang sama bagi pihak ketika hendak mengajukan alat bukti selama persidangan, dan tidak bisa menjaga kewibawaan selama bersidang. Selain itu juga di luar persidangan, hakim tampak berperilaku sombong di hadapan masyarakat, tidak memberikan teladan yang baik bagi bawahannya, dan selalu bermusuhan dengan keluarganya. Setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, di mana merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai filter dalam menjalankan profesi hakim baik di dalam maupun di luar sidang. D. Penutup. Diharapkan kepada setiap hakim harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik sendiri merupakan penjabaran aturan tingkah laku bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun mengenai pergaulan dalam masyarakat. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada saran, kritik dan sarannya tentu perlu bagi kelompok kami untuk membuat penampilan pemaparan ini akan lebih baik lagi. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.